Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia sebagai destinasi investasi strategis dalam forum bisnis di Washington DC. Ia menyoroti kekayaan mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit, serta potensi tanah jarang, sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri melalui Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan menginisiasi 18 proyek tahun ini, termasuk pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun rupiah. Prabowo menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi dan siap menjadi basis produksi utama di Asia Tenggara. Dengan komitmen menjaga kepastian regulasi, stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik demi menarik investor global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia sebagai destinasi investasi strategis dalam forum bisnis di Washington DC. Ia menyoroti kekayaan mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit, serta potensi tanah jarang, sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri melalui Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan menginisiasi 18 proyek tahun ini, termasuk pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun rupiah. Prabowo menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi dan siap menjadi basis produksi utama di Asia Tenggara. Dengan komitmen menjaga kepastian regulasi, stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik demi menarik investor global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia sebagai destinasi investasi strategis dalam forum bisnis di Washington DC. Ia menyoroti kekayaan mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit, serta potensi tanah jarang, sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri melalui Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan menginisiasi 18 proyek tahun ini, termasuk pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun rupiah. Prabowo menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi dan siap menjadi basis produksi utama di Asia Tenggara. Dengan komitmen menjaga kepastian regulasi, stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik demi menarik investor global. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia sebagai destinasi investasi strategis dalam forum bisnis di Washington DC. Ia menyoroti kekayaan mineral kritis seperti nikel, tembaga, bauksit, serta potensi tanah jarang, sekaligus mendorong percepatan hilirisasi industri melalui Badan Pengelola Investasi Danantara yang akan menginisiasi 18 proyek tahun ini, termasuk pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun rupiah. Prabowo menegaskan, Indonesia terbuka terhadap investasi dan siap menjadi basis produksi utama di Asia Tenggara. Dengan komitmen menjaga kepastian regulasi, stabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik demi menarik investor global. Kalangan pengusaha berharap agar proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian khusus dalam kesepakatan tarif resiprokal Indonesia-Amerika Serikat. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo berharap pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang berorientasi ekspor dan padat karya yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional, di mana sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat. Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri. Yang harus menjadi perhatian, menurut Kadin adalah industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif Amerika adalah industri padat karya yang memiliki exposure tinggi ke pasar ekspor negeri paman Sam tersebut. Untuk itu, kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat harus menjaga keberlangsungan industri pakaian dan aksesori rajutan, furnitur dan lampu, olahan daging atau ikan atau krustasea, produk kulit, produk pakaian non-rajutan, hingga mainan dan perlengkapan olahraga. APindo khawatir perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan,
tingkat utilisasi kapasitas produksi hingga arus kas perusahaan yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, Apindo maupun Kadin berharap sektor industri padat karya perlu menjadi prioritas perlindungan dalam bernegosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas tenaga kerja nasional cukup besar, termasuk dengan menyeimbangkan neraca perdagangan. Dari Jakarta, Adex Chen. Ya, informasi berikutnya pemirsa, Kementerian Keuangan menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 10,65 triliun rupiah untuk disalurkan ke pemerintah daerah yang terdampak bencana Aceh dan Sumatera. Ya, secara total ada 67 daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera sehingga anggaran tambahan TKD. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tambahan alokasi transfer ke daerah telah disetujui sebesar 10,65 triliun dan segera disalurkan ke pemerintah daerah yang terdampak bencana Aceh dan Sumatera. Purbaya menjelaskan, tambahan alokasi tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil atau DBH, DBH tambahan, dana alokasi umum tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh. Secara total ada 67 daerah di 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatera menerima anggaran tambahan TKD itu. Adapun rincian adalah 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD dan 20 daerah tidak terdampak yang turut mengalami penurunan. Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar 10,65 triliun. Jadi bukan angka yang 7 atau 8, kita ambil yang maksimal sesuai dengan usulan dari Purbaya menambahkan, hingga 17 Februari 2026, pemerintah telah mentransfer 13 triliun ke daerah di 3 provinsi tersebut. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,78 triliun atau meningkat sekitar 30%. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, harga minyak dunia ditutup melonjak lebih dari 4% pada perdagangan hari Rabu, pemirsa, di mana ini terjadi seiring pelaku pasar memperhitungkan potensi gangguan pasokan akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, serta berakhirnya perundingan damai Rusia-Ukraina di Jenewa tanpa terobosan berarti. Minyak mentah Brent ditutup naik 4,35% ke level $70,35 per barrel. Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate melonjak 4,59% ke level $65,19 per barrel. Di mana pemirsa, kenaikan semakin tajam menjelang akhir sesi dengan harga sempat melonjak lebih dari $3 menyusul laporan media bahwa Israel meningkatkan status siaga di tengah indikasi kemungkinan serangan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, di sisi lain pemirsa, perundingan damai selama 2 hari antara Rusia dan Ukraina di Jenewa berakhir tanpa terobosan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow menghambat upaya mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 4 tahun. Ya pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bursa Global pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau. Pada perdagangan Rabu didorong kenaikan saham-saham teknologi berkapitalisasi besar seperti Nvidia yang melesat 1,6% dan juga saham Amazon setelah kekhawatiran terkait valuasi kecerdasan buatan mulai mereda. Baik pemirsa, pada perdagangan Rabu indeks luas S&P 500 ditutup naik 0,56% ke level 6.881. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,78% ke posisi 22.753 dan indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,26% ke posisi 49.662. Ya, sementara itu pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang melesat ke rekor tertinggi baru pada perdagangan Rabu, hal ini didorong oleh penguatan saham pertahanan dan juga perbankan di tengah respon terhadap investor terhadap laporan kinerja emiten serta kabar potensi pergantian kepemimpinan di Bank Sentral Eropa. Kami hadirkan informasinya pemirsa, indeks Stoxx 600 ditutup melonjak 1,19% ke level 628,69
Indeks DAX Jerman naik 1,12% ke level 25.278. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris menguat 1,23% pemirsa ke posisi 10.686.